Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Habibah, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbihul Khofidin Banjarnegara, Prodi Ekonomi Syariah, semester 3. Di sini saya akan sedikit membahas tentang dalil korupsi. Korupsi dalam kecamatan Islam merupakan suatu perbuatan yang dosa karena memanfaatkan harta orang lain untuk kepentingan pribadinya seperti yang dilakukan oleh para pencuri. Korupsi dalam kacamata Islam merupakan suatu perbuatan yang dosa karena memanfaatkan harta atau barang orang lain untuk kepentingan pribadinya seperti yang dilakukan oleh para pencuri. Tentu saja korupsi hukumnya telah jelas, yakni haram, dan tidak boleh dilakukan oleh umat Islam karena banyak sekali madaratnya. Korupsi adalah perbuatan yang amat buruk baik dalam kacamata agama maupun kacamata sosial masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Korupsi sangat melemahkan sendiri perekonomian masyarakat, apalagi dikala sedang ditimpa musibah. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat Al-Quran atau hadis yang memberi isyarat agar umat manusia untuk tidak melakukan tindakan pidana korupsi. Ayat-ayat tersebut diantaranya yang pertama yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 29, yaitu Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum yankum bil batili illa mankum wala ta'tulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Yang kedua yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi wasyariku wasyarikatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan manallahi wallahu azizul hakim, yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri potongan tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksanya dari Allah, dan Allah Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan ada dalilnya dalam riwayat Imam Bukhari, hadasa Hajjaj bin Minha dan hadasana Subatu qala ahbarodi ani ibnu Syabitin qala sami'tu Abdullah bin Yazid an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an muhlati wal muslati, yang artinya telah menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami, Subah ia berkata, telah menghabarkan kepadanya Ali bin Sabit, ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Yazid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau melarang nahbah, harta, rampokan dan perbuatan mustilasnya hukum-hukum para koruptor. Dan ada pun hukum-hukum para koruptor. Yang pertama, penjara seumur hidup atau penjara 16 tahun hingga 20 tahun. Terdakwa korupsi sejumlah 100 miliar atau lebih, kesalahan tinggi, dapat tinggi, dan keuntungan terdakwa tinggi. Yang kedua yaitu penjara 13 tahun hingga 16 tahun penjara terdakwa
korupsi sebesar 100 miliar atau lebih, kesalahan sedang atau tidak terlalu berat dapat dampak sedang, dan keuntungan terdakwa juga sedang. Yang ketiga yaitu penjara 10 tahun atau 13 tahun. Terdakwa korupsi sebesar miliaran lebih, kesalahan ringan, dampak ringan, dan keuntungan terdapat juga ringan. Kasus-kasus korupsi berhasil diungkap oleh Lembaga Korupsi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Beberapa korupsi atau beberapa kasus besar yang sangat banyak merugikan negara ini sangat memecahkan rekor dengan nilai yang sangat fantastis. Kira-kira kasus apa saja ya? Yuk kita simak. Yang pertama yaitu kasus Soeharto. Mantan presiden kita yang kedua yaitu Soeharto telah melakukan tindakan pidana korupsi terbesar dalam sejarah dunia. Perkiraan harta negara yang telah dicuri oleh Soeharto sekitar 15 hingga 30 miliar dolar Australia atau sekitar 490 triliun. Yang kedua yaitu kasus BLBI. Kasus BLBI yaitu kasus korupsi bantuan institusi Indonesia. BLBI menjadi salah satu kasus korupsi terbesar yang ada di Indonesia. BLBI adalah program pinjaman dari Bank Indonesia kepada sejumlah bank yang mengalami masalah pembayaran atau kewajiban saat menghadapi krisis moneter pada tahun 1998. Bank yang telah mengembalikan bantuan mendapatkan surat keterangan lunas atau SKL. Namun belakangan diketahui SKL itu diberikan sebelum bank tertentu melunasi bantuan atau menurut keterangan dari KPK, kerugian negara akibat kasus pengoperasian ini mencapai 3,7 triliun. Yang ketiga yaitu As-Sabri. Kasus PT As-Sabri menjadi sorotan meskipun belum diketahui secara pasti. Namun total kerugian negara diyakini mencapai 10 triliun. Sekian, terima kasih.